kalau delik aduan itu kan kerugian. Dia rugi apa? Saya merasa dihina, saya merasa direndah-rendahkan. Apakah itu sebuah implikasi? Itu kan baru perasaan. To the point aja. Satu dakwaan dinyatakan tidak sah. Tapi jangan terburu-buru menyatakan kemenangan mewah. Sebab keaslian ijazah tetap menyimpan tanda tanya yang belum pecah. Malam ini kita bongkar bersama sosok yang tak pernah gentar untuk terus melangkah. Tifauzia Tiasuma. Dr. Tifa, terima kasih telah hadir kembali. Terima kasih diundang sehingga Dok. bisa memberikan pencerahan insya Allah buat masyarakat. Iya. Dok, putusan selah mengabulkan eksepsi. Tapi ini kan bukan sebuah kemenangan yang patut kita banggakan, kita syukuri. Karena diberikan kesempatan kepada jaksa untuk memperbaiki dakwaan dan diajukan kembali ke persidangan. Ya. Kalau Dr. Tifa sendiri menilai seperti apa? Gini ya, kalau dalam terminologi ilmuwan itu kan menang kalah tuh nggak ada. Adanya kan benar salah. Ya. Ya. Jadi yang saya perjuangkan kan soal kebenaran atas kesalahan, bukan saya berjuang untuk menang, kan bukan. Jadi ya nggak peduli saya dengan istilah menang kalah. Oke. Buat saya benar dan salah gitu. Dan tugas saya untuk menegakkan kebenaran atas polemik dokumen yang disebut sebagai ijazahnya Joko Widodo itu kan udah selesai sebetulnya. Tugas ilmiah saya udah selesai. Nah sekarang kenapa nama saya masih terus ada sampai dengan hari ini kan karena saya dilaporkan. Atas karya ilmiah saya, atas pekerjaan aktivitas ilmiah saya dilaporkan. Dan dilaporkannya itu tidak langsung related dengan dokumen yang merupakan produk ilmiah itu. Tapi saya dilaporkan atas pencemaran nama baik, atas fitnah, atas manipulasi data yang sama sekali tidak saya lakukan. Kan begitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang tidak direct, indirect bersentuhan dengan dokumen tersebut. Tapi kalau kita lihat secara proporsional, urusannya dengan si dokumen yang jadi polemik itu kan sekitar 10-20%. Karena saya ketika menjadi terdakwa, yang ada di depan saya menjadi lawan saya itu kan surat dakwaan. Kan? Ya. Bukannya Joko Widodo dengan ijazahnya kan bukan. Jadi yang kita mati-matian kita pelajari dan kemudian bagaimana kita tuangkan dalam perlawanan kita, dalam eksepsi kita tuh kan surat dakwaan ini. Dan alhamdulillah majelis hakim menunaikan tugasnya untuk menjaga keadilan ya dengan menyatakan bahwa tuntutan dakwaan ini batal demi hukum kan begitu. Ya, artinya itu kan keadilan di sini itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sekarang ada pihak-pihak yang mempertanyakan atau menuntut bahkan gitu ya persoalan ijazah ini lalu bagaimana dan sebagainya loh. Banyak sidang-sidang yang lain yang bisa kita lakukan dan saya pun bisa berkontribusi secara aktif. Apa itu ya sidang ilmiah? Kan itu, sidang ilmiah di fakultas-fakultas ilmiah, di sebuah lembaga-lembaga ilmiah karena produk yang jadi polemik itu kan produk ilmiah. Tapi dengan produk ilmiah itu sendiri, Dr. Tifa duduk di depan majelis hakim. Ya, karena kemudian terjadi kriminalisasi kan. Sehingga kita sebut ini sebuah pekerjaan seorang peneliti, pekerjaan seorang intelektual publik kan melakukan penelitian. Pada saat saya melakukan aktivitas penelitian itu, saya kemudian dilaporkan polisi atas pencemaran nama baik dan fitnah. Itulah namanya kriminalisasi kan di situ. Loh, kalau saya sedang melakukan aktivitas sebuah penelitian, kebetulan yang menjadi objek penelitian itu adalah benda digital yang beredar, yang menghasilkan segala macam polemik selama bertahun-tahun, ya. Nah seharusnya kan jawabannya atau kemudian sanggahannya kan melalui sebuah sidang ilmiah, bukan kemudian lalu saya kemudian kemudian saya ditarik kepada sebuah peristiwa hukum, kan begitu. Ini kan perbedaan ranah, perbedaan dimensi, dicampur jadi satu. Jadi, akhirnya membingungkan berarti membingungkan. Dan kenapa kemudian eksepsi kami diterima? Ya karena sejak awal memang susah sekali kan ini. Membungkus kriminalisasi ini menjadi betul-betul tidak pidana kan susah. Kalau nggak susah, kalau saya terbukti dari awal saya melakukan tindak pidana, nggak usah nunggu 450 hari. Sebulan 2 bulan Polda mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, menghasilkan BAP, selesai kan gitu. Ini butuh setahun lebih,
450 hari saya hitung. Kemudian habis itu bolak-balik dari Polda ke Kejaksaan. Kejaksaan balik lagi ke Polda. Terus 108 hari kemudian baru dilimpah dikembalikan lagi. Dikembalikan. Itu kan udah kadaluarsa. Ibarat kue, masakan, udah basi kemana-mana. Ya. Makanan setengah matang, bentuk makanan setengah matang kan dibuat sama Polda. Tapi karena 100 hari udah belatungan, udah jamuran dan sebagainya, kemudian dipaksakan untuk masuk ke Kejaksaan. Kejaksaan dipaksa untuk masak Dengan makanan setengah yang yang basi belatung, tadi. setengah yang basi. Kemudian dihidangkan kepada hakim. Gimana hakim mau makan kan ibarat kata kan gitu. Iya kan Iya, peristiwanya iya, seperti betul. itu sebetulnya. Diangkat ke P21 itu kan berat Betul. sekali. Ya kan? Berarti memang dari awal ada persoalan yang tidak clear di sini. Betul. Termasuk putusan setelah itu membuktikan bahwa dakwaan jaksa untuk menuduh terdakwa dalam hal ini Dr. Tifa itu tidak valid dan Iya. dinilai hakim tidak memenuhi syarat gitu ya. Iya, ada 3 hal pokok. Iya, Satu apa tuh? obscure libels ya, obscure libels. Jadi itu dakwaan tuh nggak sesuai dengan peristiwa yang terjadi, Oke. dengan materi yang terjadi. Ini yang paling pokok adalah soal locus dan tempus. Dalam hukum ini kan pokok sekali. Betul. Betul. Lokusnya di mana, tempusnya di mana. Lah ini kok lokus dan Tempusnya. tempusnya itu merentang antara bulan Maret sampai bulan Mei. Hmm. Coba bayangkan, bulan Maret 2025 sampai bulan Mei 2025. Padahal laporannya 30 April 2025. Apa pakai mesin waktu nih? Nah, Iya. jadi alasannya kemudian karena ini ada Oke. dan sebagainya. Yang betul-betul ya hakim aja baca juga mungkin bingung kan itu. Satu Iya. obscure libels. Kedua, yang kedua dan ketiga error in objecto. Jadi objek kesalahannya itu, Oke. ya kan, objeknya itu apa? Hmm. Masa saya terdakwa, ya, Hmm. harus menanggung barang bukti 28, yang mana dari 28 itu yang berkaitan dengan saya cuma 5, coba bayangkan. Hmm. Jadi satu mau nanggung beban 23 barang bukti yang sama sekali sih tidak saya lakukan. Oke. Padahal di surat dakwaan udah jelas itu miliknya Egy Sujana, ini linknya milik Abraham Samad, linknya ini milik Rismon, linknya ini milik channel ABC dan segala macam. Nggak ada saya satupun di situ, tapi semua dibebankan kepada saya. Nah, yang 5 yang ada Dr. Tifanya aja, yang 3 itu nggak langsung direct, cuma 2 yang direct, yang yang ada di dalam postingan saya. Itu pun juga postingan dari salah sebuah media TV. Artinya itu wahananya adalah undang-undang pers. Ya. Oke. Di mana saya dihadirkan sebagai narasumber. Iya. Sebagai narasumber nih, sebagai Terus seorang memberikan pandangan. memberikan pandangan. Lalu pandangan saya dinilai salah atau tidak kan ke undang-undang pers. Iya. Ada hak jawab, Betul. ada hak koreksi dan sebagainya. Kok langsung jadi pidana? Kan itu. Jadi ini yang dari 5, yang 3 ini nggak langsung direct, yang 2 ini pun juga berkaitan dengan peristiwa sebuah media di mana saya menjadi narasumber yang jelas Iya. terlindungi Oke. oleh undang-undang pers kan Ya, gitu. betul. Seperti itu ya. Iya. Jadi obscure libels, error in objecto, error in persona. Nah, itu apa? Nah, error Dok? in persona nih gini. Jadi misalnya ya BAP yang saya baca dari BAP-nya Joko Widodo ya. Iya. Bahwa ternyata yang melihat untuk pertama kali postingan-postingan saya itu adalah ajudannya beliau. Siapa itu namanya? Kompol Syarif. Oke. Kompol Oh. Syarif melihat gitu kan. Mungkin sambil jalan dia lihat, terus ini menurut BAP ya. Ya. Kemudian Kompol Syarif menyerahkan kepada Pak Joko Widodo. Ya. Nah, sekarang di dalam konteks ini kan kita masuk kepada Undang-Undang ITE yang namanya uploader, downloader. Ya. Iya. Nah, siapa dari kedua orang ini yang downloader? Apakah Kompol Syarif atau Joko Jokowi Widodo sendiri kan sendiri. gitu. Iya. Nah, ini kan perlu diperjelas dulu nih. Jadi sebetulnya yang melaporkan siapa? Nah, yang parah lagi adalah pada BAP itu juga Pak Jokowi mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Berarti yang jadi terdakwa peristiwa dong, bukan orang. Padahal itu delik aduan kan. Itu ini di dalam BAP yang loh. tinggi 1,5 meter. 1,5 meter, ribuan halaman gitu loh. Resumenya aja 2.776, bisa kita bayangkan kan berapa puluh ribu itu. Ya. Itu tulisannya begitu. Jadi ini namanya adalah error in persona. Nah, error in persona berikutnya yaitu tadi orang-orang yang termasuk tersangka ya
Tapi dibebankan semua juga pada saya loh, kan aneh. Apalagi pada saat sidang itu lebih lucu lagi. Jadi yang dibacakan surat dakwaan, yang jadi terdakwa duduk di kursi terdakwa Dr. Tifauziah Tiasoma, tapi yang disebut-sebut KRMT Roy Suryono Todi Projo dan kawan-kawan. Jadi disebut masuk DKK gitu ya. DKK ya gimana kan gitu. Jadi Masa? orangnya ada di depan tapi tidak disebut namanya. Tidak disebut DKK, namanya. kan sampai oh ya maaf majelis hakim nggak ada nama saya di situ, nama saya bukan DKK kan harusnya gitu ya. Iya. Kan, jadi kan itulah namanya error in persona. Ya. Jadi 3 prinsip itu fatal ya. Fatal dong, fatal lah. Dalam Sebentar, tadi Locus dokter sempat tempus. menyinggung bahwa di dalam BAP itu kan tadi di error in persona tadi kan ada kompulsarif yang melihat, kemudian ditunjukkan ke Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi melaporkan sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa. Nah, saya pengen tahu, dokter mungkin juga sempat melihat karena kan di awal persidangan pada saat sidang dakwaan, tim kuasa hukum Dr. Tifa, Bang Al-Katiri kan sempat rame itu dengan jaksa dan ke hakim terkait dengan jumlah dokumen yang diterima tidak sesuai dengan 1,5 meter yang diperagakan oleh jaksa. Betul. Nah, di dalam BAP tersebut, Pak Jokowi sebagai pelapor atau sebagai saksi? Nah itu ya, ini harus saya dengungkan terus ya, karena ini penting sekali. Mengapa ini menjadi fatal ya? Karena di dalam KUHP, ya hukum acara pidana itu ketika surat dakwaan itu jadi, itu kan beserta lampirannya yaitu BAP. Ya. Kemudian ada daftar barang bukti. Ya. Kemudian ada daftar saksi. Nah ternyata itu kan dikorting, didiskon sama JPU. Jadi sidangnya udah jalan, BAP-nya belum kami terima semuanya. Jadi dari 1,5 meter sidang pertama jalan loh ya. Ya, betul. Ya, tanggal 2 Juli 2026 itu kami baru dikasih segini nih. Nah tentu saja protes dong advokat kami. Ya rame. Hari pertama itu ya. Ya, rame. Oh ya kenapa rame? Karena JPU itu menolak dengan keras tanpa alasan. Loh kan inequality before the law baru sidang pertama sudah di ini. Nah kemudian alhamdulillahnya majelis hakim memerintahkan Untuk JPU untuk menyerahkan. Apa yang terjadi? Yang diserahkan segini. Dari segini. Jadi mulai dari segini. Naik bertahap. Naik segini. Sidang kedua nih, protes lagi kan kami di sidang kedua. Nah, tambah lagi kita protes. Barang bukti, daftar barang bukti tidak sesuai dengan BAP. Jadi ada barang bukti yang tidak ditulis. Nah, ini yang paling menarik adalah setelah sidang yang ketiga tidak juga diberikan. Sidang yang keempat, yang terakhir kemarin tidak juga diberikan. Sampai putusan setelah itu? Sampai putusan. Belum penuh? BAP berjumlah 26 BAP beserta daftar barang bukti yang seharusnya ada di BAP itu enggak juga diserahkan ke kami. Jadi istilahnya bukan belum diserahkan, tidak diserahkan kan? Artinya, ya karena sudah mencapai putusan salah. Iya, dengan sengaja tidak mau menyerahkan. Kenapa itu? Nah, kita kan diskusi kan, kita melakukan investigasi. Kenapa ya dari 26 BAP ini, which is itu saksi dan ahli dari Polda, kenapa kok tidak diserahkan ke kita? Apa atau siapa yang sebenarnya ditutupi? Ketemulah kita. Nah, jadi dari 26 BAP itu ada 4 BAP itu ahli digital forensik versi Polda. Nah seharusnya kan, ini kan jantung nih. Betul. Apa yang disampaikan oleh ahli digital forensik itu jantung kan? Betul. Dengan pasal besar 3235 ini jantung. Nah kemudian di daftar barang bukti yang tidak ada adalah hasil laboratorium forensik. Loh itu kan yang diteliti oleh ahlinya apa? Loh, makanya kan ini kan malah nggak ada loh. Jadi mau bagaimana? Mau bikin kita nanti misalnya sidang terjadi mau bikin kita surprise nih. Ya kan nggak boleh. Yang boleh itu kalau sidang jalan. Ini kan sudah selesai nih. Dakwaan udah diserahkan, BAP udah diserahkan semuanya. Jaksa nggak boleh nambahin BAP baru, nggak boleh nambahin saksi, yang boleh kita. Nih misalnya contoh nih, saya nih udah siapin 1 barang bukti yang mau saya serahkan sebagai barang bukti nih. Iya, ini saya sampel ya. Jadi kalau sidang berjalan ada beberapa barang bukti yang sudah kami siapkan dan itu haknya terdakwa. Tapi kalau jaksa ya selesai. Kalau dia sampai hakim, saya mau nambah saksi lagi dong. Oh, itu berarti dia bekerjanya bagaimana? Atau ada barang bukti yang ketinggalan gitu ya? Berarti bekerjanya tidak cermat dong. Bagaimana bisa tidak cermat? Jaksa harus zero mistakes loh. Kenapa? Karena ini persoalan nasib orang loh. Betul.
Ya kan? Kalau ini jalan ya, nasib orang yang namanya Dr. Tifa itu dirampas kehidupannya 8 tahun plus 12 tahun loh. Karena subsidiar, karena berlapis kan, subsidiar, ya, coba benar. bayangkan. Nah, oleh karena itu maka hukum mengatakan pekerjaan jaksa harus cermat. Nah, saya sangat yakin ya, unsur-unsur organik dari kejaksaan itu pasti orang-orang super cerdas. Makanya produk dari orang-orang super cerdas kok seperti ini. Sebuah kecerdasan apa yang mau mereka tampilkan di sini? Nah, ini kan jadi menimbulkan banyak sekali checklist-checklist ya buat kita yang ya udah silakan aja buat kita untuk semua berspekulasi. Ya. Jadi, tapi dokter sempat melihat nama-nama itu. Iya. Ahli digital forensik ada ya? Ada. Terus yang kemudian setelah selesai sidang kemarin, ya sidang keempat kemarin, kami berpikir begini, saya bersama dengan teman-teman advokat kan sebagian besar juga ilmuwan hukum kan, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang master kan, kita senang sekali dapat barang fresh begini kan untuk kita teliti kan. Di saya tuh udah sekamar sendiri tuh BAP udah saya cebrengin. Begitu juga dengan teman-teman advokat kan, kita dengan senang hati kita melihat gitu. Saya sampai begini, waduh ini kalau sampai maju sidang, aduh kasiannya negara ini gitu loh. Karena ini kan berkaitan dengan clean governance. Iya kan? Ini dokumen sakral ini gitu loh. Yang sedang diperdebatkan nanti dalam ruang sidang beserta dengan 709 dokumen yang lain gitu kan. Justru menurut saya, ini kita nauzubillah min zalik nih kalau mudah-mudahan sidang nggak berlanjut. Yang paling bersemangat untuk sidang itu malah kami. Oh kami siap sekali kok. Kami siap sekali. Oh ini menarik sekali nih kalau sampai kita hadirkan saksi. Apalagi advokat-advokat saya itu kan terkenal. Bang Hotman aja bilang advokat kami itu terkenal galak-galak kok. Militan. Loh, kan seperti Pak Al-Katiri sampaikan berdasar pengalaman beliau, adalah hak kita untuk mendudukkan saksi berapa hari pun kita butuh dia. Jadi artinya kan Pak Jokowi bisa kita dudukkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kalau kita belum merasa puas dengan pertanyaan yang